Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali di siang hari ini kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh DPPAI Universitas Islam Indonesia, membahas buku Bulughul Maram. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa insya Allah kita akan membahas tafsir dari doa iftitah. Yang akan kita baca adalah tafsir dari doa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang ini merupakan doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita akan baca terlebih dahulu. Saya gunakan share screen ya. Allahumma ba'id baini. Allahumma, kalimat Allahumma artinya adalah ya Allah. Fakhudhifat ya'un nida. Kemudian ya-nya dibuang. Ya'un nida dibuang. Wa awwada anha al-mim. Lalu diganti dengan huruf mim di belakang. Ya-nya dibuang, diganti dengan huruf mim di belakang. Sehingga di situ ya Allah, ya Allahu, kemudian huruf ya-nya dibuang, jadilah Allahu. Lalu huruf ya-nya ini diganti dengan huruf mim. Allahu, kemudian diganti dengan huruf mim, jadinya Allahumma. Allahumma artinya adalah ya Allah, karena memang aslinya berasal dari ya Allah. Fakhudhifal ya'u wa awwadahu bil mim. Ya-nya dibuang lalu diganti dengan huruf mim. Itu asal usul kata Allahumma. Allahumma ya Allah. Kok bisa Pak ganti-ganti huruf seperti ini? Ya, namanya bahasa, kita hanya bisa mengikuti. Sehingga kita bisa membaca A, B, C, dan seterusnya di bahasa tertentu karena kita mengikuti pemilik bahasa. Maka kenapa kok dibaca Allahumma? Ya, orang Arab bacanya seperti itu. Dan namanya bahasa, al-aslu fil lughah at-taqlid. Hukum asal bahasa itu taklid. Ikuti saja apa yang punya bahasa. Kita tidak tahu. Misalnya dalam bahasa kita gigi plus gigi dibaca apa? Gigi-gigi. Dibaca gigi-gigi. Tapi kita menggabungkannya dengan mengatakan geligi. Orang Arab mungkin kalau belajar bahasa Indonesia akan bingung, kok bisa gigi-gigi jadi geligi? Ya terserah orang Indonesia, yang punya bahasa kan kita. Kita pokoknya ngomongnya kayak gitu, ya kamu harus ikut kami. Karena kamu belajar bahasa kami. Sehingga kalau kita belajar bahasa orang lain, maka hukum asalnya ikuti saja apa yang mereka punya. Makanya kadang ada bahasa yang sulit untuk dibuat kaidah. Sehingga jadinya terlalu banyak pengecualian. Dalam bahasa Inggris, ketika kita belajar bahasa Inggris, ya hukum asal belajar bahasa Inggris, ikuti orang Inggris. Karena mereka yang punya bahasa. Ada orang yang bertanya, 100, angka 100 ya, itu bahasa Arabnya mi'ah. Mi'atun. Tapi tulisan mi'ah seperti ini. Mimnya itu dikasih alif. Mi'ah. Mi'atun. Duh. Ini kasroh. Kenapa kok pasangannya alif? Harusnya kasroh pasangannya apa? Kalau kasroh pasangannya apa harusnya? Kasroh pasangannya ya. Tapi ini pasangannya alif. Sehingga ketika dia dikasih harokat kasroh, dikasih pasangan alif, tulisannya jadi aneh.
Tapi kenapa kok kita tetap nulis seperti ini? Al-aslu fil lugha at-taqlid. Hukum asal bahasa itu ngikuti saja. Jadi kalau orang Arab nulisnya seperti itu, bacanya demikian, ya kita ikuti seperti itu. Karena mereka yang punya bahasa. Nah, kita lanjutkan. Allahumma, artinya ya Allah. Huruf ya nida, ya di depan ini namanya ya'un nida. Ya Allah, ini namanya ya nida. Ya yang artinya panggilan. Ya A, wahai si A. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka disebut ya'un nida karena fungsinya untuk memanggil. An-nida artinya panggilan. Wa awwada anha al-mim, kemudian digantikan dengan mim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku. Artinya adalah ij'alha ba'idatan anni. Jadikan antara aku dengan kesalahanku, jadikan dosa-dosaku jauh dariku. Fala uqarribuha, sehingga aku tidak akan mendekatinya. Di sini kalimatnya khatayaya. Dan kata khataya, al-khataya, bentuk jamak dari kata khati'ah. Khati'atun artinya satu dosa. Khati'atun artinya satu dosa. Khati'atun. Satu dosa. Kalau banyak dosa, khataya. Khataya. Terus ada tambahan ya di belakang. Khataya, ya. Ya ini apa? Ya mutakallim. Yang artinya aku. Khataya ya berarti dosa-dosaku. Nah, ditambahi dengan ya mutakallim. Dan dalam bahasa Arab untuk mengatakan ku, milikku, ya, tasku, barangku, itu tinggal nambah ya di belakang. Misalnya, pensil, bahasa Arabnya qalamun. Qalamun. Kalau pensilku, tambah ya, jadi qalami. Pensilku. Taib. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku. Dan bentuk perbuatan dosa, al-khati'ah, itu bisa semua bentuk maksiat, bisa bentuknya meninggalkan yang wajib, atau melanggar yang haram. Bentuk dosa bisa bentuknya meninggalkan yang wajib, atau melanggar yang haram. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Sehingga tidak ketemu yang namanya timur dan barat. Timur dan barat kapan ketemu? Kapan timur dan barat bisa ketemu? Kalau siang dan malam bisa nggak ketemu? Yatlubu hathitha. Mereka saling kejar-kejaran. Sehingga ketika ada siang, malam pergi. Ketika ada malam, siang pergi. Saling kejar-kejaran. Makhluk Allah, timur dan barat, ini tidak akan pernah ketemu. Al-kaf litashbih. Huruf kaf di sini untuk makna sebagaimana. Litashbih, untuk keserupaan. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat, yang nggak pernah ketemu. Ma masdariyah. Ma di sini adalah ma masdariyah. Kama amba'atta, ya. Sebagaimana jauhnya antara timur, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Nah, wal muba'adah bainal masyriq wal maghrib, dan jauhnya timur dan barat, hiya ghayatu ma yuballighu fihi nas, adalah jarak jauh yang bisa dipahami oleh manusia. Apa sih jarak yang paling jauh yang bisa dipahami manusia ketika dia hidup di dunia?
rata-rata bahasa kita kan seperti langit dan bumi, gitu ya. Wah, ini ibarat langit dan bumi, jauh sekali selisihnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa dalil, timur dan barat. Itu untuk menyatakan sesuatu yang sangat jauh. Karena langit dan bumi itu masih mungkin untuk ketemu. Timur dan barat tidak mungkin ketemu. Kita bicara di dunia. Di dunia ini langit dan bumi bisa nggak ketemu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam ini kanata ratqan fafataqnahuma. Dulunya langit dan bumi itu nempel. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Sehingga kemungkinan terjadinya pertemuan langit dan bumi bisa. Tapi kalau pertemuan timur dan barat, mustahil. Baik. Namun dalam bahasa akhirat, jarak jauh itu adalah surga dan neraka. Karena tidak mungkin dua ini ketemu. Dan jaraknya sangat jauh. Tidak ada yang tahu berapa jaraknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika Allah menjauhkan antara mukmin dan kafir, sebagaimana Allah menjauhkan surga dan neraka. Sehingga dalam kehidupan dunia, masalah jarak jauh, manusia punya istilah seperti langit dan bumi. Syariat memberikan istilah timur dan barat. Kalau dalam urusan akhirat, jarak jauh itu adalah surga dan neraka. Yang tidak mungkin ketemu dan jaraknya sangat jauh. Mungkin nggak orang mendapatkan surga sekaligus di neraka? Tidak mungkin. Ini dua makhluk yang dipisahkan oleh Allah sangat jauh dan tidak mungkin ketemu. Wal makna, dan makna dari kalimat ini, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maknanya adalah ba'id baini wa baina khatayaya mithla muba'adatuka bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosaku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Nah, dan dijauhkan dari dosa, makna dijauhkan dari dosa itu ada dua. Yang pertama, hindarkan dari dosa. Sehingga saat kita mohon kepada Allah perlindungan, ya Allah jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku, maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan dosa, potensi perbuatan dosa. Makna yang kedua, sehingga di sini kalau maknanya adalah hindarkan dari dosa, berarti makna dosaku dari dosaku adalah perbuatan dosa yang biasa kita lakukan, kesalahan yang sering kita lakukan, sehingga dinisbahkan kepada diri kita. Maka seolah dalam doa ini kita mohon kepada Allah, ya Rabbi, ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa yang dulu pernah aku kerjakan, sehingga aku tidak mengulangi lagi dosa yang sering aku lakukan di masa silam, sehingga aku tidak mengulangi lagi. Kemudian makna yang kedua adalah jauhkan hukuman. Jauhkan hukuman karena dosaku. Jauhkan hukuman karena dosaku yang telah aku kerjakan. Sehingga tafsir yang kedua ini adalah tafsir konsekuensi. Karena konsekuensi ketika orang itu berdosa, dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Berhak untuk mendapatkan hukuman. Bukan pasti dihukum ya. Berhak dapat hukuman. Dan ketika statusnya berhak dapat hukuman, bisa dihukum, bisa tidak dihukum, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak hukum, berarti Allah jauhkan kita dari hukuman atas dosa yang kita kerjakan. Dan dua-duanya makna yang benar mungkin untuk dilakukan. Mungkin untuk kita maknai ke arah sana.
Allahumma naqqini. Ya Allah, naqi. Naqqa yunaqi artinya membersihkan. Khallisni wa nadzifni. Ya Allah, bersihkanlah aku. Sucikan aku. Kama yunaqqas thawbul abyad. Sebagaimana baju yang putih, kain yang putih dibersihkan dari ad-danas, dari kotoran. Sebagaimana baju yang putih, kain putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa di sini menggunakan warna putih? Li'annan naqa' fihi ablagh. Karena biasanya baju yang putih itu upaya orang untuk membersihkannya apa? Dia diusahakan maksimal. Kadang pakai air panas, dikasih soda, kemudian habis itu dicuci pakai sabun. Tujuannya apa? Biar semua kotoran bersih. Atau yang kedua, kenapa menggunakan kain putih sebagai pernyataan dalam doa ini? Dipilih kain putih karena kotoran sekecil apapun dalam kain putih itu lebih nampak. Beda kalau baju itu selain warna putih, apalagi hitam ya. Makanya ada sebagian orang yang kadang rumahnya kenapa kok pakai keramik hitam ya. Biar kalau kotor nggak kelihatan, sehingga kalau ada tamu orang tidak merasa risih karena tidak melihat kotoran. Beda kalau keramiknya putih, kotor dikit kelihatan. Jadi dia atau kain putih itu ketika ada kotoran sekecil apapun akan kelihatan. Dan kalau kelihatan segera dibersihkan. Dan ini menjadi latar belakang dari penjelasan para ulama ya. Kenapa Nabi SAW menyukai pakaian berwarna putih? Karena pakaian warna putih itu sensitif kotoran, sehingga kalau ada kotoran segera dibersihkan. Ada kotoran lagi segera dibersihkan. Li'anna an-naqa'a fihi ablaq haitsu inna aqallad danas yatabayyan. Di mana ketika ada kotoran yang kecil jelas kelihatan. Bihilafil aswad. Berbeda dengan kain yang hitam. Wad danas maknanya adalah al-wasakh, kotoran. Kemudian Allahumma ghsilni min khatayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku. Cucilah aku. Min khatayaya, dari dosa-dosaku. Artinya, tahirni, bersihkan aku ba'dat tangkiyah. Setelah tangkiyah, itu adalah dipisahkan antara bagian asal dengan kotorannya. Namanya apa? At-tangkiyah. Ai tahirni, bersihkan aku, dibilas ya. Setelah dicuci, setelah dibersihkan, faka'annahu yas'alu alla yaf'alal khataya. Maka seolah-olah di sini orang yang mengucapkan doa ini dia mohon kepada Allah agar tidak lagi mengulang dosanya. Tsumma in fa'altuha fanakkini minha. Kalau aku mengulanginya lagi, maka bersihkanlah. Tsumma sa'alahu ayyuzila atharahu. Kemudian kita mohon kepada Allah untuk dihilangkan bekasnya. Ya. Jadi kita membersihkan kotoran yang ada di baju. Kita kerik, kita gosok. Sudah? Kotoran itu luntur. Tapi masih ada bekasnya. Nah, bekas itu dibilas. Dan bentuk bilas adalah dengan cara dighasal, lalu kita memohon kepada Allah, Allahumma ghsilni, ya Allah ghasal. Misalnya, maksudnya adalah bilaslah bekas-bekas kotoran, hilangkan bekas-bekas kotoran sehingga semakin bersih. Bi ziyadati tadhhir bil ma, salju dan barad, dengan menggunakan air, salju dan air dingin. Nah, tayyib. Bil ma'i wa salju wal barad, dengan menggunakan air, salju dan air dingin. Salju adalah air yang beku. Al-barad adalah al-matar al-mutajammid. Hujan yang beku. Jadi bentuknya seperti es, gitu, bongkahan-bongkahan es.
Seperti yang kita tahu, bahasanya mencuci dengan menggunakan air panas itu kan lebih kuat membersihkan kotoran. Namun kenapa di sini malah kita minta dicuci dengan menggunakan air dingin dan salju? Liyunasiba hararatadz dzunub allati yuradu izalatuha. Agar sesuai dengan bentuk dosa, di mana dosa itu panas. Dosa itu panas, lebih dekat dengan neraka, sehingga statusnya sesuatu yang panas yang hendak kita bersihkan. Maka karena kita ingin membersihkan dari dosa, ya, sehingga kita minta kepada Allah agar pembersihan itu menggunakan air dingin atau salju. Naqala dzalika wa basatahu Ibnu Qayyim an Syekhi Ibnu Taimiyah. Ini sebagaimana keterangan dan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dari guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah. Coba kita lihat di footnote, ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Tayyib. Ini makna dari doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sekarang coba kita lihat redaksi doa ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita lihat redaksi doa. Ini redaksi doa yang kemarin kita baca. Tayyib. Seringkali orang itu kebingungan. Ada kalimat al-khotoya dan ada khotoyaya. Yang benar yang mana? Saya pernah sedikit memeriksa di riwayat-riwayat tentang doa iftitah Allahumma ba'id baini ini. Memang ada beberapa redaksi. Kadang menggunakan khotoyaya, kadang menggunakan al-khotoya. Jadi begini. Dalam susunan frase, frase itu bahasa Arab disebut dengan idhofah. Dalam susunan idhofah tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh, kita belajar bahasa Arab nih. Tidak boleh ada alif lam. Sehingga kalau saya mengatakan al-qalamu, pensil atau pulpen, al-qalamu pulpen. Di sini ada alif lam, al-qalamu. Ada alif lam di depannya. Ini ya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ada alif lamnya di depan. Baik. Kalau saya mengatakan pensilku, maka jadinya qalami. Qalami. Di sini terlarang dikasih alif lam. Sehingga tidak boleh orang mengatakan al-qalami. Al-qalam ini tidak boleh. Tidak boleh ada alif lam jika dikasih ya mutakallim. Karena susunannya frase pulpenku, susunannya dia apa? Frase. Bukuku, al-kitabu. Al-kitabu. Artinya apa? Kitab. Kalau kita mau mengatakan kitabku, kitabi. Kitabi, pulpenku. Kita tidak boleh mengatakan al-kitabi, pulpenku. Tidak boleh seperti ini. Kalau ini dilakukan, ini menyalahi kaidah bahasa karena ada alif lam di depan. Sudah? Sehingga tidak boleh ada alif lam ketika bentuknya frase. Kitabku, kembali ya. Kitabku, ini frase. Betul, frase ya. Kitabku plus ku. Ini ada bentuk frase. Namanya idhofah. Nah, dalam jumlah idhofah kalimat frase tidak boleh ada alif lam. Nah,
Khotoya. Khotoya. Ini dosa-dosa. Kalau ditambahi alif lam boleh enggak? Boleh. Al-khotoya. Tapi kalau dijadikan khotoya ya dosa-dosaku. Khotoya ya dosa-dosaku. Ini dikasih alif lam enggak boleh. Karena bentuknya frase. Dan bentuk frase tidak boleh dikasih alif lam. Baik. Karena itu kalau ketemu khotoya, kalau Anda menggunakan lafadz khotoya, maka kasih alif lam. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya. Allahumma naqqini minal khotoya. Kenapa dikasih alif lam? Karena tidak ada ya di belakang. Minal khotoya ya. Tidak ada ini. Allahumma naqqini minal khotoya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Tapi kalau Anda baca Allahumma naqqini minal khotoya ya salah. Karena apa? Ada alif lam. Jadi khotoy, semoga tidak bingung. Di sini al khotoya. Enggak ada alif lam. Khotoya ya. Ada alif lam. Dikasih min. Min. Kalau Anda baca minal khotoya, ada alif lam. Kalau ada ya di belakang tambahannya, maka tidak boleh ada alif lam. Min khotoya ya. Baik. InsyaAllah bisa dipahami ya. Ini dari kata khotoya. Nah, dalam sebagian riwayat ada yang menggunakan al-khotoya ya, dan ada yang menggunakan khotoya. Ada yang menggunakan al-khotoya, dan ada yang menggunakan khotoya ya, tanpa al. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Untuk Allahumma ba'id, itu riwayat yang ada adalah menggunakan ya ini. Di situ kan ada 3 permintaan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, ini pakai khotoyaya. Allahumma naqqini. Allahumma naqqini min. Nah, ini ada 2 riwayat. Ada yang pakai khotoyaya, ada yang minal khotoya. Anda boleh baca yang pertama, boleh juga baca yang kedua. Tapi jangan sampai kebalik di alif lamnya. Sehingga tidak boleh baca Allahumma naqqini minal khotoyaya. Salah. Karena alif lam tidak mungkin bergabung dengan ya di belakang ini. Kalau mau dibaca khotoyaya, jangan dikasih alif lam. Sehingga kita baca Allahumma naqqini min khotoyaya. Baik. Dan di naqqini ada sebagian riwayat yang menyebutkan Allahumma naqqini min khotoyaya. Ada riwayat yang menyebutkan Allahumma naqqini minal khotoya. Kalau di sini Allahumma naqqini min khotoyaya, yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak menggunakan alif lam. Allahumma ghsilni minal khotoya. Allahumma ghsilni. Yang ketiga, permohonan yang ketiga adalah mohon untuk dibilas. Ghasala yaghsilu itu mencuci dengan menggunakan air. Allahumma silni. Di sini juga ada 2 riwayat. Ada yang khotoyaya. Ada yang al-khotoya. Ya.
Bisa Anda baca yang pertama atau yang kedua. Sudah, tapi jangan sampai kebalik alif lamnya tadi ya. Jangan sampai kebalik alif lam. Al-khotoyaya, boleh nggak? Nggak boleh. Yang betul al-khotoya. Ini salah ini, sebentar. Al-khotoya, ya-nya panjang. Semoga tidak bingung ya. Karena kadang orang bingung khotoya sama khotoyaya bedanya apa? Ya bedanya kalau al-khotoya artinya dosa-dosa. Khotoya ya dosa-dosaku. Jadi di sini ada tambahan ku. Bedanya itu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Doa berikutnya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini berdasarkan riwayat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad mausul dan diriwayatkan oleh Muslim namun sanadnya munqati. Subhanakallahumma, ma suci engkau ya Allah. Subhana adalah isim masdar, kata dasar yang dibaca mansub, dibaca fathah, subhana, bukan subhanu, subhana. Dengan kata kerja yang mahdhuf, takdirnya, asumsinya adalah sabbahtu subhana. Ya. Wa maknahu, maknanya adalah tanzihan laka ya Rabbi an kulli naqsin. Bentuk pensucian untukmu wahai Rabbku dari segala bentuk kekurangan. Imma fis sifat au fil mumatsalah al makhluqat. Bisa bentuknya kekurangan dalam sifat atau kesamaan dengan makhluk. Allah Maha Suci. Maha Suci Allah. Apa bentuk Maha Suci Allah? Ada dua. Yang pertama adalah Maha Suci dari semua cacat dan kekurangan. Yang kedua, Maha Suci Allah yang kedua adalah Maha Suci dari kesamaan dengan makhluknya. Allah tersucikan dari kekurangan dan Allah tersucikan dengan kesamaan dengan makhluknya. Sehingga kalimat lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dilahirkan. Karena sifat ini sifat yang melekat pada makhluk. Semua makhluk punya orang tua. Dilahirkan atau melahirkan. Nabi Adam tidak dilahirkan, betul, tapi dia melahirkan. Ya, ada anaknya. Dan Allah tersucikan dari sifat itu. Sehingga dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, dalam konsep ajaran Nasrani itu ditiru, tapi sebagian. Yaitu tidak melahirkan. Makanya manusia suci, Rijaluddin dalam istilah mereka. Rijaluddin adalah tokoh-tokoh agama mereka. Disucikan dari punya anak. Sehingga para pastor nggak boleh punya anak. Sebagai konsekuensinya, tidak boleh punya istri. Sebagai konsekuensinya, tidak boleh menikah. Tidak boleh punya istri. Dalam rangka untuk mensucikan pastor. Abu Bakar Al-Baqillani, salah seorang ulama yang pintar debat ya, pernah diundang oleh kerajaan Nasrani untuk diajak debat. Dan beliau diutus oleh khalifah negara muslim, oleh Amirul Mukminin untuk berangkat. Akhirnya begitu berhadapan dengan raja dan kanan kirinya penuh dengan pastor yang ada di istana, Abu Bakar Al-Baqillani mengawali debat dengan bertanya,
Wahai para rahib, para pastor, gimana kabar kalian? Bagaimana kabar anak istri kalian? Bagaimana kabar anak istri kalian? Raja langsung marah. Ini orang apa ndak ngerti? Masa orang kayak gini kok diutus untuk debat? Cari yang lebih pintar. Apa kamu nggak ngerti? Kalau yang namanya pastor itu nggak boleh punya istri dan nggak boleh punya anak. Sebagai bentuk kesucian para pastor. Maka sang rahib Abu Bakar Al-Baqilani langsung mengatakan, kalian mensucikan pastor dengan tidak boleh punya istri dan punya anak. Tapi kalian mengatakan Allah punya istri dan punya anak. Langsung diam rajanya. Jadi siapa yang lebih kalian sucikan? Allah ataukah para pastor? Baik. Maha suci Allah juga tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Tidak ada sifat Allah yang kurang. Tidak ada namanya yang kurang. Dan Allah tersucikan dari segala bentuk aib. Dan tersucikan dari segala bentuk kesamaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa bihamdi, dan dengan memujinya. Yang dimaksud dengan alhamdu adalah awsaful mahmud al-kamil. Sifat-sifat terpuji yang sempurna. Perbuatannya terpuji ma'a mahabbatihi wa ta'zimi. Kita memujinya dengan disertai rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Waw di sini adalah waw ma'iyah. Waw untuk penyertaan. Sehingga orang yang salat, dia menggabungkan antara mensucikan Allah dan menetapkan sifat yang sempurna untuk Allah. Sehingga kita mensucikan Allah dengan hal yang sama, kita menetapkan pujian untuk Allah. Sehingga begini ya. Kesempurnaan pujian itu adalah ketika di situ menggabungkan dua hal. Mensucikan dari segala kekurangan plus menetapkan sifat terpuji, sifat kesempurnaan. Baik, misalnya bagaimana? Misalnya begini. Kamu itu nggak goblok. Itu pujian nggak? Sebenarnya kamu itu nggak goblok. Itu pujian atau tidak? Pujian atau tidak? Pujian. Belum tentu ya. Kamu itu nggak goblok sebenarnya. Cuman nggak pinter. Nah, itu kan bukan pujian. Tapi kalau kita lengkapi, kamu itu nggak goblok. Dan kamu itu pinter sekali. Nah, itu baru pujian. Sehingga kamu itu tidak berada di bawah, tapi kamu berada di atas. Karena kalimat kamu tidak berada di bawah, belum tentu dia di atas. Bisa jadi dia di tengah. Makanya, sebatas mensucikan dari aib, belum tentu memuji. Sehingga ketika itu digabung, jadilah pujian yang sempurna. Baik. Contoh yang lain. Contoh ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Kalau orang mengatakan, Allah tidak zalim, belum tentu itu pujian. Tembok ini juga nggak zalim. Pulpen nggak zalim. Meja tidak zalim. Ini meja tidak zalim. Kenapa? Dia nggak bisa mendolimi. Ini mau ngapain meja ini? Dia nggak bisa mendolimi. Sehingga kalau sebatas mengatakan tidak zalim, belum tentu pujian. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang lumpuh nggak zalim. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang buta dia nggak zalim. Dia buta. Tapi kalau kita tambahkan dengan sifat pelengkapnya, Allah tidak zalim dan dia zat yang sempurna keadilannya. Barulah jadi pujian. Ya. Sehingga dia tidak zalim bukan karena dia nggak mampu. Tapi dia tidak zalim karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna kebalikannya.
Kamu itu tidak budak. Kamu kan tidak budak toh. Bukan orang tunarungu. Dikandani kok nggak didengerin. Itu kan bukan pujian. Itu bukan pujian. Tapi kalau kita mengatakan, kamu itu tidak budak, pendengaranmu sempurna, bagus. Nah itu pujian. Kita menetapkan untuk Allah. Allah ya, tidak budak, ya, tidak bukmun, tidak summun, tidak bisu, tidak bukmun, tidak umyun, tidak buta. Namun dia sami'un basir. Dia zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dan begitu seterusnya. Makanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala menetapkan bentuk kesucian dari keserupaan terhadap sesuatu, kesucian dari aib tertentu, Allah Subhanahu wa taala iringi dengan pujian untuknya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir dan kamilah orang kaya. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah itu zat yang maha kaya. Dan dia bentangkan kedua tangannya. Dan Allah berikan, Allah yunfiqu kaifa yasha. Allah berikan rizkinya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Dan itu prinsip yang perlu kita pahami. Bahwa kesempurnaan pujian ketika yang kita lakukan adalah menggabungkan dua ini. Mensucikan Allah dari kekurangan, dan yang kedua menetapkan sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ini kita gabungkan dalam kalimat subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Sehingga aku mensucikan Allah dan sekaligus memujinya. Dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat ini, kenapa dicintai oleh Allah? Karena dia menetapkan kesempurnaan yang maksimal untuk Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kalimat ringan diucapkan. Ringan diucapkan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani indar rahman, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Dan keutamaan membaca subhanallahi wa bihamdi sangat banyak. Seperti dibaca 100 kali setiap pagi dan sore. Dibaca setiap hari 100 kali. Nabi SAW menyebutkan, dosa-dosanya akan diampuni wa in kana mithla zabadil bahri. Meskipun sebanyak buih di lautan. Wallahu alam, semoga bisa kita jadikan sebagai wirid rutin. Ya. Harian, di saat lisan ini nganggur, kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya mungkin butuh waktu kurang lebih 3 menit. 3 menit saja. Subhanallah wa bihamdi. Sambil nunggu apa gitu ya. Dokter belum datang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nunggu apa lagi? Lampu merah kira-kira berapa? 1 menit. 1 menit sudah lama kalau di Jogja. 120 detik, kadang 3 menit. 2 menit. Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.